Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Jemaat Sion yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bersyukur pada malam hari ini, meskipun kita terpisah oleh jarak dan waktu, kita dipersatukan dalam ruangan Zoom ini untuk bersama-sama berdoa dan bersama-sama belajar firman Tuhan, supaya kita semakin mengenal, semakin mengerti, dan semakin memahami kehendak Tuhan. Untuk itu, mari kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami, dan seringkali kami tidak mampu memahami atas semua peristiwa yang terjadi di sekeliling kami. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini, kami sungguh-sungguh menghadap Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan terus menguatkan kami, menolong kami, hingga kami semakin kuat menghadapi segala apa yang terjadi di sekeliling kami. Kami juga ingin terus belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan ini kita menemui banyak sekali pilihan. Kita berada di persimpangan jalan. Kita diperhadapkan pada banyak jalan yang harus kita lalui. Dan terkadang pula setelah kita memilih jalan itu, kita sering merasa apa yang kita pilih tidak baik atau tidak berjalan dengan mulus. Lalu kita bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa? Bagaimana ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Namun biarlah lewat pujian ini, kita sama-sama diingatkan bahwa meskipun kita tidak memahami apa yang terjadi di sekeliling kita, jejak Tuhan itu sempurna adanya. Kita akan sama-sama mendengarkan pujian ini. Jejakmu Tuhan. Bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang
hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Sungguh suatu pujian yang indah yang menguatkan kita bahwa tanpa seribu tanya kita tetap percaya, kita tetap memegang iman kita kepada Tuhan. Kiranya kita senantiasa belajar untuk memahami apa yang Tuhan inginkan bagi diri kita. Untuk beberapa waktu ke depan, mari kita menaikkan doa-doa permohonan kita. Beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita berdoa bagi kondisi pandemi saat ini. Seperti yang kita tahu, khususnya bangsa Indonesia saat ini juga mengalami kenaikan kasus aktif COVID-19, juga di beberapa kota besar, termasuk kota Tasikmalaya. Juga kita akan berdoa bagi gereja, bagi hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan juga bagi kegiatan pemilihan diaken dan penatua yang akan berlangsung di GKI Sion tidak lama lagi. Dan terakhir kita akan berdoa bagi setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Sion. Mungkin saat ini ada yang sedang dalam kondisi tidak sehat atau mengalami pergumulan yang lainnya. Apabila Bapak Ibu mengetahui nama-nama mereka, silakan sebutkan namanya di dalam doa. Nah, saya beri kesempatan kita semua untuk beberapa waktu ke depan, kita akan berdoa bersama untuk beberapa pokok doa yang telah disebutkan di atas. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mau berdoa bagi kondisi bangsa kami, Tuhan. Kondisi pandemi saat ini yang mengalami kenaikan kasus COVID-19. Tuhan, kami sungguh tidak berdaya mengendalikan semuanya ini. Namun kami tahu ya Tuhan, kan kami percaya Tuhan yang akan menolong bangsa ini untuk bisa terbebas dari pandemi ini. Dan kami tahu Tuhan, kami harus melakukan bagian kami, yaitu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi seluruh rakyat bangsa ini untuk memahami pentingnya protokol kesehatan, pentingnya vaksinasi, supaya bangsa ini bisa terbebas dari pandemi. Kiranya Engkau berikan hikmat juga pada pemerintahan bangsa Indonesia, mulai dari tingkat atas sampai yang terbawah, supaya mereka juga diberikan hikmat untuk terus bisa menjalankan roda pembangunan bangsa ini di tengah situasi yang sulit. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan tatap muka pembelajaran di setiap jenjang dunia pendidikan yang saat ini sedang dimulai, namun juga terganggu oleh adanya kenaikan kasus COVID-19. Tuhan tolong supaya pandemi ini tidak berlarut-larut, Tuhan. Kenaikan kasus ini bisa terhenti saat ini, supaya semuanya kehidupan bangsa ini, kegiatan perekonomian, dunia pendidikan bisa kembali berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, Tuhan, bagi setiap hamba Tuhan, bagi setiap pengurus komisi, majelis, seluruh aktivis, kiranya Engkau beri hati yang penuh sukacita dalam melayani Tuhan, dalam melakukan bagiannya masing-masing, di dalam setiap pergumulan yang mungkin mereka alami dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang terus menguatkan, menghibur, memberi semangat,
supaya mereka pun bisa terus bersemangat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Sion. Tuhan berkati setiap keluarga mereka, setiap pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemilihan majelis, pemilihan diaken dan penatua yang akan berlangsung di GKI Sion. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami mungkin tidak banyak, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan hati orang-orang yang rindu untuk melayani Engkau. Engkau yang akan menyediakan orang-orang yang tepat untuk membantu pekerjaan Tuhan di Gereja Sion ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan mengingat jemaat Sion yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Mungkin ada yang sedang bergelut dengan sakit penyakitnya, dengan usianya yang sudah lanjut. Mungkin saat ini juga ada yang sedang sedih, sedang khawatir, sedang cemas, sedang putus asa. Tuhan, kiranya Engkau yang memberi kekuatan dan penghiburan bila mereka mengalami kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam ekonomi. Tuhan, mohon campur tangan Tuhan untuk setiap solusi yang akan mereka lakukan. Biarlah di dalam apapun yang mereka pilih, ada campur tangan Tuhan, ada solusi, ada perbaikan, ada pemulihan yang terjadi. Tuhan, biarlah di dalam setiap apapun yang dialami, jemaat Sion bisa tetap merasakan kasih Tuhan, merasakan sukacita, merasakan kekuatan dan penghiburan, dan tetap berpegang pada tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus mendengar doa-doa kami Tuhan, dan kami mohon Tuhan, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kami sadar Tuhan, apapun yang kami rancangkan tidak akan ada artinya bila tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mohon Tuhan, Engkau terus memberkati jemaat-Mu, memberkati gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan berlanjut dengan pemahaman Alkitab yang pada malam hari ini akan dipimpin oleh Musita. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu, saya akan memulai renungan ini atau pendalaman Alkitab ini dengan doa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kami dapat mengetahui seluruh kehendak Tuhan lewat Alkitab. Firman yang tertulis, dan disitulah kami akan selalu mempelajarinya untuk mengerti kehendak Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkati kami, agar kami semuanya boleh mendapatkan berkat, pembaharuan, tapi juga sebuah penyegaran oleh karena firman Tuhan itu membangun kami, memperbaiki kami, menguatkan kami, bahkan meneguhkan kami untuk tetap setia di dalam jalan hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati juga semua hamba Tuhan yang mendengarkan, kiranya Tuhan pimpin dan kami semuanya diberkati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan mengambil dari Mazmur 16. Ya, kalau kita boleh mau buka Alkitabnya juga boleh, gitu ya. Saya akan coba nanti membacanya itu perlahan-lahan. Membacanya perlahan-lahan, dan tidak semua ayat saya akan bacakan sekaligus, tapi nanti satu persatu, gitu ya. Nah, tema yang saya berikan adalah jalan kehidupan, dan ada 11 ayat di Mazmur 16, dan 11 ayat ini sebetulnya ayat kuncinya ada di ayat 16. Jadi ayat penutup
tapi itu justru kunci ayatnya. Ayat penutup, tapi di situ justru kandungannya ada di sana. Ini adalah sebabnya. Dan setelah itu nanti baru kita melihat ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi ini ayat kuncinya ada di ayat 11. Ya, mari kita boleh baca bersama-sama ayat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan karena itulah di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Dan karena aku tahu jalan-jalan Tuhan, maka aku pun juga punya sukacita berlimpah. Dan aku pun juga punya nikmat senantiasa. Ya, ini menarik sekali. Oke. Ini yang kita mau bahas dulu, ayat kuncinya. Nanti adalah akibatnya adalah di closing, jadi di bagian akhirnya adalah apa sih akibatnya kalau kita tahu jalan kehidupan dan sebagainya. Yang pertama adalah apa itu jalan kehidupan, yang kedua adalah apa itu sukacita melimpah, dan yang ketiga itu adalah apa itu artinya nikmat. Nikmat. Oke, kita pelan-pelan satu persatu kita akan bahas apa itu jalan kehidupan. Jalan kehidupan. Kata jalan yang pertama-tama ini adalah peta, map, atau petunjuk arah. Ya. Atau juga ada orang bilang jalan itu bukan hanya soal direction, ya petunjuk arahnya, tapi jalan itu juga sebetulnya adalah kebiasaan atau beliefs, kepercayaan kita. Jadi apakah jalan kehidupan? Ini memang kadang-kadang kalau dalam bahasa sehari kita bilang jalannya menuju kemana nih? Itu memang jalan hidup dia, gitu ya, atau itu sudah kebiasaan dia dan sebagainya. Lalu apa itu kehidupan? Kehidupan itu sebetulnya adalah kebenaran, kemanfaatan, dan kebaikan. Apa itu jalan kehidupan? Path of life katanya. Apa itu jalan kehidupan? Jalan kehidupan itu adalah peta, petunjuk yang mengantar kita kepada kebenaran, yang mengantar kita kepada kemanfaatan, yang mengantar kita kepada kebaikan. Itulah jalan kehidupan. Dan itulah yang kita terus mesti pelajari dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak tahu jalan, sekarang gampang, ada Google. Kita tinggal Google map, kita bisa ditunjukin jalannya. Luruslah, ya ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Lalu sampai kita di tempat itu dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak tahu jalan kehidupan, maka nanti kita akan mengetahui sebetulnya seperti apa sih jalan kehidupan itu. Tetapi jalan kehidupan itu adalah satu petunjuk agar kita menemukan kebenaran, kemanfaatan, kebaikan. Kalau ayat 11 bilang begini, Tuhan memperkenalkan jalan kehidupan. Artinya Tuhan memperkenalkan jalan-jalan kebenaran, kemanfaatan, dan kebaikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Mengapa hidup perlu peta? Mengapa hidup perlu kebiasaan? Mengapa hidup perlu kepercayaan? Beliefs gitu ya. Ini kepercayaan kita dan sebagainya. Karena hidup ini rentan untuk hancur, rusak, atau pecah. Ya. Hidup ini rentan. Maka kalau kita lihat itu ada di gambar gelas di kardus atau apa begitu, itu berarti gampang pecah, gitu ya, gampang hancur, gampang pecah. Hidup ini gampang sekali rusak. Hidup ini gampang sekali pecah. Hidup ini gampang sekali tersesat. Hidup ini gampang sekali terpengaruh dan sebagainya. Maka kita perlu punya peta kehidupan. Kita punya jalan, kita punya petunjuk dan sebagainya. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada sekolah kejahatan. Orang bisa jahat dengan sendirinya. Tapi sekolah kebaikan, wow, itu luar biasa. Untuk menjadi jahat orang nggak perlu bertahun-tahun. Orang cukup 1 hari bisa menjadi jahat. Tapi untuk menjadi baik, untuk menjadi benar, itu perlu seumur hidup kita. Dari mana seorang anak itu bisa belajar egois, bisa belajar marah, dan sebagainya, bisa belajar
benci dan sebagainya. Karena itu dosa asal sinful, dosa asal dia. Nggak ada yang ngajarin itu kan. Ya. Satu kali satu anak, ya, ayahnya seorang ayah punya anak 2. Lalu ayahnya pulang bawa 2 bakpao. Lalu ayahnya bilang, 1 untuk kakak, Koko, 1 untuk kamu. 1 untuk Koko, 1 untuk kamu. Dua-duanya dimakan sama adiknya. Kokonya pulang, mana ini? Jatahnya saya. Terus papanya marah. Kenapa kamu nggak ingat Koko kamu? 1 buat kamu, 1 buat Koko. Kamu nggak ingat Koko kamu. Anak ini menjawab apa, saudara-saudara? Anak itu justru karena saya ingat Koko saya, maka saya makan. Justru karena saya ingat Koko saya, ya jawabannya agak filosofis, tapi itulah. Ada satu anak misalnya di sekolah minggu, begitu ya, dia pegang 2 permen, 1 permen dia makan, 1 permen masih disimpan, dipegang di tangannya. Lalu mamanya bilang, kasih ke adikmu. Enggak, kasih ke adikmu. Enggak, kasih ke adikmu. Pukul nih, kata mamanya gitu ya. Oke, dikasih permen itu ke adiknya. Tapi permen yang di mulut yang dikasih ke adiknya ya. Permen yang di mulut yang dikasih ke adiknya. Untuk menjadi jahat itu nggak perlu belajar. Dia bisa dengan sendirinya. Dan nggak perlu waktu. Tapi menjadi baik, ya itu perlu betul-betul seumur hidup kita. Dan hidup ini rentan. Hidup ini mudah hancur. Hidup ini bisa rusak. Suami rusak, istri rusak, anak-anak rusak, dan sebagainya. Dan kadang-kadang hidup ini menjadi sekolah informal. Dan itu sebabnya kita perlu peta. Itu sebabnya kita perlu kebiasaan. Itu makanya kita perlu belief, kepercayaan. Anak kita perlu ajar kebiasaan yang baik supaya itu melekat dalam hidup dia. Karena seorang anak yang kita ajari kebiasaan baik saja, itu bertempur dia dengan kebiasaan buruk yang ada dalam hati dia dan hidup dia. Maka hidup perlu. Maka Tuhan katakan, aku memperkenalkan jalan-jalan kehidupan supaya manusia itu bisa memilih. Apa kita perlu peta? Ya karena hidup ini rentan untuk hancur. Ada orang bilang hidup ini singkat, hanya 3 huruf katanya. Hidup ini bukan dari B sampai Z, begitu ya. Hidup ini dari B cuma 3 huruf hidup ini. Nah, ini kita sering kali dengar. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara tahu ya. Hidup ini cuma dari B, C, dan D. Hidup ini cuma dari B ke D, dan di tengah-tengah itu ada C. Apa itu B? Born, birth ya. Born, lahir. Apa itu D? Die atau death ya. Jadi hidup itu sebetulnya dari lahir sampai mati. Di tengah-tengah ada C. Apa itu C? Choice. Chance. Ya. Apa itu choice? Pilihan. Hidup ini dari lahir sampai mati itu cuma pilihan-pilihan. Setiap hari kita mesti memilih. Atau chance. Setiap hari kesempatan-kesempatan yang kita mesti pakai dengan sebaik-baiknya. Pagi hari kita bangun tidur, kita memilih pakaian apa yang kita mau pakai. Pada waktu kita nanti sekolah, jurusan mana yang kita mau pilih. Pada waktu kita menikah, siapa yang kita mau pilih. Pada waktu kita memilih agama juga siapa yang kita mau pilih. Agama apa yang saya mau percaya dan sebagainya. Hidup adalah pilihan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saya mau mengatakan salah memilih, maka berantakan hidup kita. Salah memilih, hancur hidup kita. Maka sebelum kita memilih, kita perlu map, kita perlu peta, kita perlu punya kebiasaan yang baik. Orang yang punya kebiasaan yang baik, habit yang baik, kepercayaan yang baik, iman yang baik, dia pasti akan memilih yang baik. Orang bilang sama seperti lebah ya. Dia akan selalu memilih yang manis, yang harum. Bukan seperti lalat yang memilih yang bangkai, karena dia memilih bangkai, karena dia memilih yang bau, karena dia selalu adanya di sampah, maka yang dihasilkan dari lalat itu juga adalah sesuatu yang jelek, yang virus, kuman, bakteri. Tapi karena lebah itu selalu menghisap yang baik, yang harum, intisarinya bunga, maka yang dihasilkan adalah juga yang baik. Tidak pernah kita melihat lebah itu ada di sampah. Lebah selalu ada di ya, yang wangi, yang harum, gula,
Ya, kalau kita pergi ke tukang es campur, nah, itu lebah dan sebagainya. Ya, tidak ada apa tuh lalat dan sebagainya. Kalau kita hidup seperti lebah, kita menghisap yang baik, makan yang baik, bergaul yang baik, berpikir yang baik, maka yang keluar dari mulut kita, pikiran kita juga adalah sesuatu yang baik. Dan itu sebabnya Tuhan berkata dalam Mazmur 16 ayat 11, aku memperkenalkan pada Tuhan ada jalan-jalan kebenaran. Ya. Supaya apa? Hidup ini singkat, pilihlah yang baik, pakailah yang baik, yang benar, yang membawa kemanfaatan buat orang lain. Sokrates bilang peta atau jalan itu adalah theorein, bahasa Yunani. To look at. Sesuatu yang kita mau lihat atau sesuatu yang kita mau menjadi. Itulah katanya teori gitu ya, jadi kata teori. Sesuatu yang kita mau lihat, kita tiru atau kita menjadi. Anak-anak remaja lihat Korea artis Korea ya, K-pop atau apa gitu ya. Lalu dia mau tiru itu. Lalu dia mau menjadi artis seperti artis Korea dan sebagainya. Atau secara filosofi adalah prinsip dasar untuk membentuk kualitas watak kepribadian, kualitas iman. Jadi kata jalan atau theorein itu artinya adalah jalan yang kita mau lihat, yang kita mau tiru, dan di mana kita mau menjadi. Tetapi jalan itu juga membentuk kualitas atau watak kepribadian kita. Maka pilihan setiap orang itu berbeda-beda. Dia mau jadi apa? Silakan. Dia ingin apa? Monggo, silakan. Tetapi filosofi dan dasar imannya sama. Yaitu membentuk kualitas watak kepribadian. Jikalau kita tidak memiliki filosofi, jikalau kita tidak memiliki jalan, jikalau kita tidak memiliki petunjuk, jikalau kita tidak memiliki peta, jikalau kita tidak memiliki prinsip, maka hidup kita mudah terombang-ambing. Kita nggak punya pegangan dan sebagainya. Ya. Kekristenan itu memberikan filosofi dasar, prinsip. Yang pertama adalah bagi kemuliaan Tuhan. Kita mau jadi apapun, bagi untuk kemuliaan Tuhan. Mau jadi pendeta, bagi kemuliaan Tuhan. Mau jadi pedagang, bagi kemuliaan Tuhan. Bisakah lewat dagangan itu kita memuliakan Tuhan dan orang memuliakan Tuhan? 1 Korintus 13, Kolose 3:23. Mau jadi dokter pun, mau jadi hakim pun, mau jadi lawyer, mau jadi apapun, silakan. Tuhan memberi kebebasan kepada kita, mau jadi apapun silakan. Tetapi menjadi kemuliaan Tuhan. Tetapi yang kedua adalah dengan segenap hati dan kejujuran. Saya mau katakan inilah jalan-jalan Tuhan. Jadi dokter dengan segenap hati dan kejujuran. Jadi lawyer dengan segenap hati menjalankan Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa saja yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sepenuh hati. Seperti besok kita udah nggak ada hari lagi. Oh mantap ya. Jadi kerja itu betul-betul seperti itu. Mau jadi pendeta, pendeta dengan segenap hati dan kejujuran. Mau jadi istri, jadi ibu rumah tangga dengan segenap hati dan kejujuran. Ibu rumah tangga itu juga adalah calling, itu juga panggilan Tuhan ya. Bukannya sekedar, waduh sekolah tinggi, tapi enggak, itu juga adalah panggilan. Tapi yang ketiga adalah dengan penuh tanggung jawab dan selalu memberikan yang terbaik. Itu contoh Matius 25, 14, 30. Apa itu? Talenta, perumpamaan tentang talenta. Jadi ini prinsip dasar. Ketika Tuhan bilang gini dalam Mazmur 16 ayat 11. Pada Tuhan ada jalan-jalan kehidupan. Apa itu? Ya 3 poin ini dasarnya. Bagi kemuliaan Tuhan, dengan segenap hati dan kejujuran, dengan penuh tanggung jawab dan selalu berikan yang terbaik seperti besok nggak ada hari lain lagi. Dan kalau ini terbentuk dalam filosofi, jadi filosofi dasar hidup kita, maka itu akan melahirkan watak kepribadian yang bagus. Dan ini akan membawa kebaikan bagi orang lain. Ini akan membawa kebenaran. Ini akan membawa kemanfaatan bagi orang lain. Maka Mortimer Adler itu bilang begini, kebahagiaan itu bukan satu keadaan psikologis,
Dipuji, senang, dikritik, marah. Dapat uang banyak, bahagia, ya. Tidak dapat uang banyak, tidak bahagia. Itu psikologis, ya. Moodnya baik atau moodnya jelek dan sebagainya. Menurut Adler, kebahagiaan itu bukan keadaan psikologis, tapi satu keadaan etis dalam kualitas kehidupan moral yang baik. Koruptor nggak bahagia kalau menurut Adler, ya, karena dia tidak berada dalam kualitas moral yang baik. Kehidupan itu adalah seperti ini, itulah yang dimana kebahagiaan. Yang membuat bahagia itu bukan uang, kata Adler. Yang membuat bahagia itu adalah cara kita mendapatkan uang. Keren ya, saudara-saudara ya. Yang membuat kita bahagia itu bukan rumah, tapi yang membuat kita bahagia adalah cara kita mendapatkan rumah. Cara kita membangun rumah. Cara kita mengisi rumah tangga itu. Dengan apa? Ya, yang membuat kita bahagia itu bukan mobil, tapi bagaimana kita mendapatkan mobil itu. Itulah kualitas kehidupan moral yang baik. Apa itu sukacita? Sukacita itu melimpah. Saudara-saudara, apa bedanya joy dan happy? Happy dan joy. Bahagia dan sukacita. Apa bedanya? Kalau happy itu puas. Kalau bahagia itu happiness. Puas, lega, satu perasaan bahagia yang didapat dari stimulan dari luar. Kalau dari luar nggak ada, kita sedih. Ya, itu adalah satu perasaan senang karena materi. Masih bisa sukacita ketika di PHK, sakit, bangkrut, ditipu orang, dihina ketika usia makin tua? Jawabannya nggak bisa. Ya. Kenapa? Di Singapura beberapa hari lalu ada heboh karena 2 anak dibunuh oleh ayahnya sendiri. Kenapa dibunuh? Anak ini berusia antara yang pertama 12 dan 10 tahun. Karena anak ini adalah anak-anak yang punya mental terbelakang. Ayahnya nggak kuat lagi merawat anak-anak yang nggak normal. Maka dengan kejam dia bunuh 2 anak itu. Dan anaknya diketemukan di sungai. Kita heboh semuanya. Dia nggak bisa terima anaknya lahir cacat. Dan dia nggak kuat. Dan dia tidak bahagia untuk ini. Ketika dia bandingkan dengan anak-anak orang lain yang happy, yang wah bisa bahagia. Tapi dia merasa dia semakin melihat anak-anak yang normal, dia makin terpukul dan sedih. Malu, capek, kesel, marah. Karena anak-anak yang terbelakang tentu dia sangat bergantung kepada kita. Tidak akan pernah mandiri. Akhirnya dia bunuh kedua anak itu. Itulah happiness secara duniawi ini. Tapi apa itu joy? Joy adalah satu perasaan bahagia karena hal-hal religius. Maka Mazmur 16 ayat 2, Engkaulah Tuhanku dan tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Apa itu joy? Joy itu adalah state tenang, stabil, satu kemampuan mengontrol tubuh, jiwa, dan roh dalam segala keadaan apapun. Masih bisa sukacita ketika di PHK, sakit, bangkrut, ditipu orang, dihina, atau ketika usia makin tua? Jawabannya bisa. Walaupun dia tidak tertawa, tetapi dengan ketenangan dia bisa mengontrol dirinya dan semua kehidupannya. Dia ada satu tekad bahwa bahagia saya oleh karena dalam. Inside out, bukan outside in. Dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Kalau happy itu adalah dari luar masuk ke dalam. Tapi kalau joy itu artinya dari dalam ke luar. Kebahagiaan oleh karena hal-hal spiritual. Pada waktu Tuhan katakan, ada sukacita melimpah. Itu kan dari dalam keluar.
Itulah jalan kehidupan kita. John Piper bilang begini, dia kisahkan tentang Blaise Pascal, jenius matematika Prancis yang wafat tahun 1662. Blaise Pascal pernah lari dari Tuhan sampai dia berusia 31 tahun. Dia menyangkal Tuhan, menghujat Tuhan. Tapi satu hari 23 November 1654, pukul 22.30, Pascal berjumpa dengan Allah dan bertobat secara mendalam dan tak tergoyahkan kepada Yesus Kristus. Maka Pascal menulis pada sepotong perkamen dan menjahitnya ke jubahnya, dan jubah ini ditemukan 8 tahun kemudian setelah kematian dia. Tulisan itu sebagai berikut. Tahun anugerah, Senin 23 November 1654, pada perayaan Santo Clement. Dari sekitar 10.30 malam sampai tengah malam lewat setengah jam. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan para filsuf atau sarjana. Kepastian sukacita yang dirasakan di hati. Damai, Allah Yesus Kristus, Allah Yesus Kristus, Allahku dan Allahku. Sukacita, sukacita, sukacita. Air mata, sukacita. Yesus Kristus, Yesus Kristus. Kiranya saya tidak pernah dipisahkan lagi daripadanya. Ketika dia menemukan kebahagiaan itu adalah karena dia bertemu dengan Kristus. John Piper lebih lanjut menulis, pada tahun 1968, Pascal, C.S. Lewis, Jonathan Edward Fuller, dan Alkitab bekerja sama untuk mengubah hidup Piper selamanya dengan kata-kata itu. Sukacita, 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 air mata, sukacita. Maka saudara-saudara, orang Kristen itu dia tidak merasakan bahagia, tapi dia merasakan sukacita. Kita selalu bilang kita bahagia. Kalau kita bilang bahagia makanya selalu mengharapkan stimulan dari luar. Tapi kita orang Kristen bukan bahagia, tapi kita bersukacita. Karena inside out, dari dalam keluar. Karena saya bertemu dengan Tuhan. Saya bertemu dengan jalan kehidupan. Saya bertemu dengan nilai-nilai spiritual. Apa itu nikmat senantiasa? Kata nikmat itu dari naim, bahasa Ibrani. Artinya adalah bersyukur. Nikmat itu bukan, enak nih ya, nikmat ya makanan ini. Oh, bukan. Tapi sebetulnya saya bersyukur untuk makanan ini. Nikmat ya hidup di Tasik karena saya bersyukur. Bersyukur setiap detik kehidupan. Bersyukur setiap usia yang dimiliki. Bersyukur bisa berbagi nikmat kepada semua orang. Bukan bahagia baru bersyukur, tapi bersyukur maka kamu akan bahagia. Bagus ya kata Naim. Hari ini udah bersyukur. Hari ini kita menemukan hal-hal yang menjengkelkan, tapi kita bisa bersyukur. Bukan bahagia baru bersyukur, itu dari luar ke dalam. Tapi bersyukur dari dalam keluar, maka kita bisa merasakan bahagia. Akhir kata, teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu, jika hidup kita memiliki peta atau petunjuk arah, jika hidup kita kebiasaan atau kita punya iman kepada Tuhan Yesus, jika hidup kita berguna dan bermanfaat untuk sesama, maka hidup kita tidak mudah hancur dan tersesat. Di mana aja kita ditaruh, di mana aja kita bekerja, di mana saja kita berdiri, di mana saja kita makan, di mana saja kita minum, di mana saja kita hidup, di mana saja dengan siapa saja kita bergaul, maka kita selalu menghadirkan kemanfaatan. Kita selalu menghadirkan kebiasaan-kebiasaan baik. Kita selalu menghadirkan peta. Biarlah kita hidup menjadi peta bagi orang lain. Yang putus asa bertemu dengan pengharapan. Yang capek bertemu dengan kekuatan. Yang sedih bertemu dengan sukacita. Bukan gembira, tapi sukacita. Yang kedua, kita akan memiliki iman yang kuat. Kita akan memiliki watak kepribadian berkualitas. Kita berjumpa, kita punya joy, bukan happy. Dan nikmat bersyukur senantiasa. Kalau kita punya jalan kehidupan itu, segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Apa saja yang dijumpai, kerjakan dengan segenap hati kita.
Dan yang ketiga, kita memberikan selalu yang terbaik dengan totalitas kemampuan kita. Itu keren. Itu orang Kristen. Dan itulah yang akan melahirkan watak kepribadian berkualitas. Memiliki kepribadian berkualitas. Hakim yang berkualitas. Dokter yang berkualitas. Pendeta yang berkualitas. Ibu rumah tangga. Kepala rumah tangga. Sekolah, mahasiswa yang berkepribadian berkualitas. Dan selalu mengeluarkan joy. Bukan mencari happy. Tapi mengeluarkan joy senantiasa. Yang ketiga, hidup kita selalu dijaga oleh Tuhan. Ayat 11 bilang, di Allah memperkenalkan jalan kehidupan. Di tangan kanan ada sukacita. Ada nikmat senantiasa. Maka kalau kita punya peta, ada jalan kehidupan, kita berkualitas karakter, maka kita akan selalu dijaga oleh Tuhan. Mazmur 16 ayat 1 dan 2. Ini akibatnya. Maka Mazmur 16, 11 ayat itu harusnya ayat, kalau menurut saya saudara-saudara, ayat 11 jadi ayat 1 harusnya. Barulah ayat-ayat berikut itu adalah akibat daripada ayat 16. Ayat 11 itu. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Yang keempat, kita tidak akan bergaul dengan mereka yang membuat kita tersesat. Kalau kita punya peta kehidupan, kalau kita tahu jalan kehidupan, kalau kita tahu hidup kita rentan, mudah pecah, kalau kita tahu hidup kita itu singkat dari B, D, ya di tengah-tengahnya ada pilihan-pilihan. Mari kita pilih jalan yang membawa kita berkat kebangunan, kemanfaatan. Maka jangan bergaul dengan orang yang bisa membuat kita hancur. Maka Mazmur 16 ayat 3 dan 4. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Orang-orang kudus yang ada di GKI Sion Tasikmalaya, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Aku senang dengan mereka. Dan itulah teman-teman dan sahabat sepergaulan. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibir. Lupakan, aku hanya menyebut nama-nama orang-orang segerejaku GKI Sion. Orang-orang Kristen seTasikmalaya. Karena mereka lah orang-orang kudus. Dan aku suka bergaul dengan mereka. Kalau kita tahu jalan kehidupan, maka Tuhan Allah adalah harta warisan yang tak ternilai. Mazmur 16 ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Silakan ukur saya, silakan uji saya. Maka orang akan melihat kita akan keluar seperti emas yang teruji. Tuhan itu adalah harta warisan yang tak ternilai. Dia itu piala yang kita terus gilirkan, wariskan, estafetkan ke generasi kita demi generasi. Yang keenam, jikalau jalan kehidupan itu ada, maka sumber nasihat utama kita adalah firman Tuhan dan orang-orang kudus. Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepada aku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Firman Tuhan itulah yang menjadi cermin. Jalan kebenaran itulah yang menjadi cermin. Peta itulah yang menyadarkan kita. Kita udah tersesat atau kita masih tetap berada di jalan kebenaran. Dan yang ketujuh, kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jalan kehidupan, firman Tuhan, membangun kebiasaan yang baik, membangun joy, sukacita, dan membuat kita selalu nikmat, bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita tidak bersungut-sungut, mengeluh,
tidak selalu kita bersukacita dan bersyukur, ada nikmat di tangan kanan kita, maka kita tidak akan pernah lagi binasa sampai selama-lamanya. Mazmur 16 ayat 9 dan 10. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Saudara-saudara yang saya kasihi, keren sekali ya firman Tuhan hari ini. Mazmur 16 itu adalah dikunci ada di ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mari kita diam, kita hening sejenak. Nanti saya undang Saudari Yulia akan tutup kita dalam doa. Ya, mari kita berdiam, ambil waktu 1 menit, kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Apakah kita orang Kristen tahu jalan kehidupan, jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan yang membawa hidup kita menjadi berguna, jalan yang membawa hidup kita tidak hilang dan tersesat. Jalan yang membuat kita punya kebiasaan yang baik dan membuang kebiasaan yang buruk. Jalan yang membuat kita itu menjadi punya kepribadian yang bagus. Jalan yang membuat kita selalu jadi bersyukur, tidak berkeluh kesah, bersungut-sungut, tidak puas, marah, apa saja kita nggak puas. Tapi tidak. Kita punya jiwa untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi apapun kita, pilihan apapun kita, jalan kehidupan itu adalah jalan di mana apapun dan dimanapun kita memuliakan Tuhan. Orang bisa melihat kita memuliakan Tuhan dan orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Jalan Tuhan itu adalah apa saja yang dijumpai tangan kita, kita kerjakan dengan sepenuh hati. Jangan males-malesan, jangan setengah hati. Pengkhotbah 9 ayat 10. Jadi apapun kita, lakukan itu dengan sepenuh hati. Dan seperti Matius 25, perumpamaan talenta. Kita bertanggung jawab dan selalu memberikan yang terbaik. Do the best and be the best. Jadi yang terbaik, lakukan yang terbaik. Disitulah jalan Tuhan. Dan kita akan menjadi berkat banyak bagi orang lain. Mari kita berdiam. Kita berdoa untuk diri kita. Saudari Yulia akan memimpin kita dalam doa penutup untuk persekutuan kita malam ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami sudah belajar bagaimana kami harus memilih dan menjalani jalan kehidupan kami. Bagaimana kami melihat jalan Tuhan yang ada di depan kami. Jalan yang penuh sukacita. Tuhan, mampukan kami, tuntun kami terus Tuhan, untuk kami boleh menjalani jalan kehidupan kami masing-masing, supaya kehidupan kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa jadi pribadi yang selalu bersyukur dan selalu memiliki sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.